Selamat datang di kawasan Mojopahit. Terletak di Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Jadi di museum ini kita nanti akan melihat beberapa koleksi yang ada di dalam. Di antaranya ada koleksi logam. Iya. Nah, kita sudah berada di ruang koleksi logam. Jadi yang mana koleksi logam ini koleksi yang kita kumpulkan dari masa Majapahit. Di antaranya ada beberapa koleksi yang antara lain adalah ada blencong. Nah, blencong ini adalah sebagai tempat lampu sorot pada pertunjukan wayang kulit. Nah, kemudian ini ada senjata masa Majapahit atau yang biasa disebut dengan nama Tosan Aji. Nah, senjata pada masa Majapahit abad ke-13 atau 14 ini terkenal dengan nama senjata keris. Nah, kemudian ini ada wadah atau sarana upacara keagamaan. Contohnya ada cupu, kemudian ada bokor dan pedupaan. Kemudian ada juga guci amerta yang digunakan sebagai tempat air suci. Ini ada arca Dewi Tara yang digunakan sebagai media pemujaan. Kemudian ini ada cermin, fungsinya adalah sebagai alat upacara keagamaan. Dan ini ada genta, genta ini atau bel. Nah, fungsinya adalah untuk mengiringi pembacaan mantra atau doa. Sekarang kita sudah berada di ruang koleksi Islam dan prasejarah. Nah, ini ada contoh koleksi Islam, yaitu nisan Siti Fatimah binti Maimun. Nah, ini ditemukan di daerah Leran, Gresik, yang berangka tahun 475 Hijriah. Selain koleksi sejarah, kita juga mempunyai koleksi prasejarah. Di antaranya ini ada fosil gajah purba, atau yang biasanya disebut dengan masyarakat dengan nama stegodon. Nah, fosil gajah purba ini ditemukan di daerah Jetis, wilayah Mojokerto. Nah, sekarang kita sudah berada di koleksi batu dan tanah liat atau terakota.
Nah, ini ada beberapa contoh koleksi yang terbuat dari terakota atau tanah liat. Di antaranya ada wadah dengan hiasan daun vertikal. Kemudian di bawahnya ada wadah sesaji yang digunakan untuk kegiatan keagamaan atau ritual. Nah, ini ada contoh-contoh tempat sesaji yang digunakan sebagai tempat bunga, tempat air suci, tempat kemenyan, dan lain sebagainya. Nah, di koleksi terakota atau tanah liat ini yang paling spesial ini ada pipa air, yang mana pipa air ini gunanya adalah sebagai sarana irigasi. Karena kita tahu Majapahit adalah kerajaan agraris dan maritim. Ada juga jaladuara atau pancuran air dan juga bubungan atau genting. Jadi bubungan ini adalah untuk menyambung atau mengkonekkan antara genting yang satu dengan genting yang lain. Kemudian di sebelah utaranya ini ada miniatur candi. Karena dalam konsep Hindu itu candi dibagi menjadi 3, yaitu ada kaki, tubuh, dan atap. Kemudian di atasnya ada umpak. Umpak ini fungsinya adalah untuk penyangga tiang yang terbuat dari kayu atau bambu. Kemudian ini ada arca kepala Dhyani Buddha. Jadi kita tahu bahwa di Majapahit tidak hanya berkembang Hindu, Buddha juga bisa berkembang dengan pesat. Ini dibuktikan dengan ditemukannya arca kepala Dhyani Buddha yang fungsinya adalah sebagai media pemujaan. Kemudian ini ada juga koleksi kendi susu yang mana kendi susu ini adalah ciri khas daripada kendi masa Majapahit. Fungsinya adalah sebagai tempat air suci dalam upacara keagamaan. Nah, kita kembali ke koleksi tanah liat. Ini ada beberapa contoh bata merah yang digunakan sebagai lantai atau pemukiman masa Majapahit. Salah satu di antaranya adalah lantai berbentuk segi 6. Jadi kita tahu lantai berbentuk segi 6 ini sudah bisa dihasilkan pada masa Majapahit yang digunakan sebagai lantai pemukiman. Nah, ini adalah arca Garuda, di mana masyarakat Jawa atau penduduk Trowulan biasanya menyebut dengan nama Minak Jinggo karena ini bertubuh besar dan kekar. Nah, ini ada contoh rekonstruksi rumah masa Majapahit, yang mana kalau dalam arsitektur Majapahit, rumah Majapahit itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada rumah Jawa kuno, kemudian awal Majapahit dan akhir Majapahit. Di mana Jawa kuno itu bangunannya banyak berdiri pada umpak. Kemudian ini adalah contoh awal Majapahit, di mana bangunan ini rumah Majapahit berdiri di atas batur yang dikelilingi oleh kanal-kanal kuno. Kemudian lantainya terbuat dari batu-batuan kecil yang dibatasi oleh bata merah. Nah, rumah ini sangat sederhana karena ukurannya hanya 2 kali 5 meter dan dihuni 2-3 orang. Kemudian mereka tidak menggunakan paku, tapi menggunakan pasak yang terbuat dari bambu dan diikat di atasnya. Nah, selain museum juga ada wahana yang digunakan untuk pertunjukan, yaitu pemutaran film 3 dimensi, yaitu tentang sejarah Majapahit dan juga tentang film-film yang lain yang dituangkan dalam 3 dimensi. Dalam konsep Trimurti ini ada juga Dewa Siwa, di mana Siwa ini adalah sebagai dewa tertinggi yang dianggap sebagai dewa pelebur atau perusak. Siwa ini wahananya adalah Nandi dengan istrinya Parwati. Nah, Siwa ini mempunyai trinetra yang dinamakan Arda Candra kepala yang ada di keningnya, yaitu berlambang bulan sabit dan tengkorak. Jadi Siwa ini bisa membakar apapun yang tidak dikehendaki. Nah, selain Brahma dan Siwa, ini ada arca Dewa Wisnu naik Garuda, yang mana wahana Dewa Wisnu adalah Garuda dengan istrinya yang bernama Laksmi. Nah, ini ada suatu cerita di mana dalam mengaduk air lautan susu, dalam pengambilan air suci, ini Garuda ibunya menjadi budak daripada ular kadru. Kemudian setelah itu Garuda ingin membebaskan ibunya dari perbudakan ular dengan meminta bantuan Dewa Wisnu, karena yang memegang air suci adalah Dewa Wisnu. Kemudian disitulah terjadi perjanjian antara Garuda dengan Dewa Wisnu. Kalau Dewa Wisnu mau memberikan air sucinya, maukah Garuda menjadi tunggangannya? Akhirnya Garuda setuju. Kemudian ketika air itu dibawa Garuda untuk diberikan kepada ular, karena itu dianggap sebagai air suci, maka ular harus mandi dulu. Setelah mandi, baru air suci itu diberikan kepada ular.
Akhirnya ular itu berebut air suci. Kemudian Garuda mengambil ibunya untuk dibawa pergi. Nah, setelah berebut air suci, ular-ular itu akhirnya air suci itu tumpah. Nah, kemudian sebelum tumpah semua, air suci itu diambil oleh Dewa Wisnu. Setelah itu, air suci itu tumpah ke dalam daun ilalang. Kita tahu bahwa daun ilalang itu adalah daun yang sangat tajam. Akhirnya dijilatin oleh ular air suci tersebut. Nah, kemudian lidah ular tersayap daun ilalang, kemudian terbelah menjadi dua. Nah, oleh umat Hindu, ular ini dianggap bisa minum air suci kehidupan itu, karena binatang ular sampai saat ini tidak akan pernah mati sampai hari akhir. Jadi kalau ular itu kelihatan tua, maka mereka akan mengelupas kulitnya, kemudian akan berganti kulit dan terlihat muda lagi. Nah, karena dalam konsep Hindu ya, mereka percaya bahwa ular itu bisa minum air tirta amerta atau air suci kehidupan. Dan dalam konteks orang Jawa, arca Wisnu naik Garuda ini biasanya disebut dengan nama arca Air Langga. Karena Raja Air Langga, Raja Kediri, ketika itu memuja Dewa Wisnu. Kemudian setelah beliau wafat, akhirnya ditasbihkan untuk pemujaannya diaspekkan dengan arca Dewa Wisnu. Demikian penjelasan koleksi yang ada di Museum Mojopahit Trawulan Mojokerto, yang diantaranya adalah koleksi tanah liat, koleksi keramik, koleksi logam, dan koleksi batu. Mohon masukan, kritik, dan sarannya. Terima kasih.